Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-afatut tasi'atu, keburukan yang ke-9 dari lesan. Ma yahrumu, apa-apa yang haram. Minal ghina'i, dari nyanyian. Wasyi'ri, dan syair. Dikatakan di sini minal ghina, ma yahrumu ya. Ma yahrumu min, apa-apa yang haram. Dari nyanyi, dari syair. Bukan dikatakan al-afatu tasi'atu al-ghina'u wa syi'rula. Keburukan yang ke-9 adalah nyanyian dan syair. Berarti semuanya itu. Enggak. Apa yang haram dari nyanyian dan syair. Berarti di antara nyanyian dan syair ada yang halal, ada yang haram. Kan gitu. Dalil yang pertama kalau memang dikatakan nyanyian itu haram, mutlak ya. Ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidah Aisyah, di situ ada tari-tarian orang dari Habasyiyah, bawa tombak, kayak joget-joget gitu. Kemudian sambil melantunkan kalimat-kalimat. Kalimat itu dilantunkan dengan ritme lagu untuk pujian kepada Nabi dengan bahasanya mereka. Nabi ketika itu bukan cuma ngelihat loh ya. Nabi itu nonton Sayyidah Aisyah di balik tabir untuk ngelihat. Setelah itu datang Nabi, gimana Aisyah, sudah cukup? Belum wahai Nabi. Dibiarkan sama Nabi. Diberikan tawaran. Sampai yang kedua kalinya, ya cukup, baru masuk Nabi. Kalau memang nyanyian itu mutlakon, haram, tidak mungkin seperti ini. Nabi tidak mungkin ngajak Sayyidah Aisyah di balik tabir. Faham ini ya? Memang kalimat nyanyi itu kalau bahasa Indonesia jadi konotasinya tidak karu-karuan. Karena orang di gereja pun ya nyanyi. Sedangkan kalau kita orang dikatakan nyanyi itu ya gosida itu. Dengan pelantunan. Kata-katanya di dalamnya itu namanya syair. Paham ini ya? Dalil yang kedua sekarang. Kalau memang syair itu dikatakan haram, Nabi tidak punya tukang syair kalau gitu. Sayyidina Hasan bin Thabit, tukang syairnya Nabi itu. Sayyidina Abbas ketika memuji Nabi, Nabi doakan, semoga Allah menetapkan gigimu wahai paman. Sampai meninggal giginya tidak ada yang tanggal satupun. Setelah menyampaikan syair di hadapan Nabi SAW. Berarti tidak semua gosida, atau kalau bahasa Indonesianya itu nyanyian, tidak semua syair itu haram. Ada yang halal, ada yang haram. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Wa huwa kalamun. Ini semuanya hakikat apa? Kalam, perkataan. Melakukan, ya kan? Syair, itu kalam kan? Kata-kata dikumpulkan jadi kalimat. Beliau mengatakan apa? Wa huwa kalamun. Ini merupakan perkataan hasanuhu hasan. Baiknya ya baik. Baiknya baik. Wa qabihuhu qabih. Buruknya ya buruk. Tergantung.
Semua kan gitu. Kalau sudah ainun najasah ya tidak bisa. Kalau bukan ainun najasah bisa dimanfaatkan semuanya loh. Bukan ain ya, bukan sesuatu yang murni najis. Sudahlah, kalau khomer aja bisa. Khomer aja bisa. Ngerti nih ya? Bangkai bisa dimanfaatkan. Disama. Kalau seperti anjing dan babi tidak bisa sudah. Paham nak? Tergantung nasi misalnya. Nasi. Kenapa? Itu hasanu hasan, gobihu gobi. Kalau dibuat memberikan makan ketika tahlilan, ketika acara maulidan, memberi makan kepada keluarga, menyuapi kepada keluarga, pahala tinggi di hadapan Allah. Ngasih makan setelah acara rintunan, ya kan? Kadang gosida tidak mau, tapi rintunan. Sing organan tok itu loh. Ini lebih parah lagi nih. Gosida tidak mau, tapi lagunya lagu dangdut. Inisial MSB. Tahu ya? Tahu kan Mas? Tahun 50-an penyanyi nih. Iya, sudah sebut wis. Gosida tidak mau. Kadang-kadang ya la qalbin sururu qad tawala. Bid'ah. Enggak boleh itu. Enggak boleh ini. Tapi pas ono acara gaya rintunan. Nyanyi lagu limangnya. Kemudian sekuntum apa? Gimana? Semuanya potensinya. Ini air diberikan kepada yang hadir maulid karena kecapean karena bacanya untuk membasahi kerongkongannya, pahala. Diberikan kepada maling karena barusan nyuri, lari, kecapean, haram. Tergantung kemananya. Makanya orang yang langsung mengatakan gosida atau lagu atau syair haram. Ini tidak ngerti, orang bodoh. Orang bodoh ini. Kenyataan ada loh. Kenyataan historisnya itu ada. Lihat perkataan Imam Ghazali ini. Kalamun hasanuhu hasan. Perhatikan sini. Anakmu itu loh, tulan. Wa qabihu qabih. Kalau baik, baik. Buruk, buruk. Tergantung kemana inti sekarang. Ini. Sekali lihat ya. Keburukannya dulu. La ayyam tali'a jaufu ahadikum qayhan. Lebih baik memenuhi perut, mulut dari kamu sekalian. Na'udzubillah, gaihan. Ini memenuhi mulut, memenuhi perut dengan apa? Gaih. Gaih itu as-sadid mukhtalitu bidam. Nanah. Lebih baik mulut ini, perut ini dipenuhi dengan nanah, khairun lahu. Lebih baik untuknya min daripada ayyam tali'a syi'ron. Daripada melantunkan dengan syair. Ini buruknya. Nah, ini ojo orang dikira tok mandek. Udah ini hadisnya loh. Makanya baiknya baik, buruknya buruk. Ini jelaskan buruknya. Yo syair iku, ya. Mengapa diko pergi? Itu kan syair juga. Ini maksudnya. Ini. Yang inti joget itu, yang rintunan toh inti joget, ya ini maksudnya. Kalau menyampaikan syair-syair model seperti itu, ya, lebih baik dipenuhi dengan nanah.
Lihat hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, inna minasyi'ri la hikmatun. Semuanya loh ini. Ini semuanya riwayat di Sahih Bukhari. Semuanya. Berarti apa? Sekarang sesungguhnya dalam syair itu ada pelajaran yang sangat penting. Ada hikmah. Hikmah itu di atasnya ilmu, kefahaman, kebagusan yang amat sangat. Ngerti ini? Dengarkan. Kalau memang dikatakan syair itu tidak benar, semuanya haram, Nabi tidak akan merintahkan. Ini riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Apa itu? Waqad amar Rasulullah Hasan bin Thabit. Benar-benar Nabi itu telah memerintahkan, benar-benar Rasul telah memerintahkan kepada Hasan bin Thabit. Nabi memerintahkan kepada Hasan bin Thabit. Untuk apa? Bihajail kuffar. Haja itu apa? Sautul insan yang tabikul ahruf. Ya. Menyampaikan kalimat-kalimat yang disuruh siapa? Sayyidina Hasan bin Thabit. Yang terkenal beliau sebagai tukang syairnya Nabi SAW. Ya. Biqaulihi, dengan sabdanya Nabi, perintahnya Nabi kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Apa? Uhjuhum. Lawan dari syair mereka. Lawan syair mereka, terus wa Jibrilu ma'ak. Dekengane bukan bintang 4, bintang 5. Jibril. Wa Jibrilu ma'ak. Apakah Nabi tidak bisa? Kifar tidak bisa. Nabi sudah tingkat tinggi. Bukan tidak bisa. Cuma bagaimana Nabi menunjukkan pelajaran buat kita. Karena kalau enggak nanti, kita akan katakan itu kalau Nabi tidak apa, khususia. Kalau kita orang tidak boleh. Tapi tidak diperhatikan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Jawab. Ini ya, pelajaran yang agak jauh. Perhatikan. Lingkup yang namanya dakwah itu, lingkup yang namanya dakwah, itu harus ada bagian-bagiannya. Nabi, kalau andai Nabi bersendirian gini, bisa enggak? Bisa. Tapi apa nanti? Tidak ada generasinya. Enggak, dibagi sama Nabi. Bagian perang, yang ini, ayo Umar, maju. Bagian ini Sayyidina Abu Bakar, bagian ekonominya Sayyidina Utsman. Bagian ini Sayyidina Ali. Bagian syairnya ini disuruh maju. Jawab. Maka satu lingkup dakwah itu, kalau di situ terkumpulkan beberapa orang, hebat jadinya. Yang ini bagian fikih, yang ini bagian nahwu, yang ini bagian sirah, yang ini bagian hadis. Yo tembus. Sehebat-hebatnya pemain sepak bola, kalau satu orang tidak akan bisa. Itulah. Ini Nabi ajaran. Makanya kita orang ini harus tahu potensi tiap anak itu. Ini. Supaya apa? Disuruh maju waktu ini, disuruh ini. Lawan orang kafir itu. Dia ngeluarkan dengan apa? Senjata, kita siap. Oh enggak ada senjata. Dengan caci maki. Dengan syair-syair merendahkan Allah. Syair-syair merendahkan Islam. Kalau kita orang syair-syair merendahkan Nabi. Kita punya kok ahli syair. Jawab. Termasuk sekarang ini. Ada yang mengatakan misalnya, ini bid'ah, ini haram, ini bid'ah, ini haram. Seperti wiritan gitu. Wajib dijawab.
Bukan untuk memerangi, bukan. Untuk ngimbangi. Tidak boleh kebatilan dibiarkan, tidak boleh. Harus ada yang ngeredam. Ini contohnya Nabi. Maju Hasan bin Sabit, jawaban mereka. Jangan khawatir, Jibril ma'ak. Jibril ma'ak. Ini nanda kenapa? Kita dalam kebenaran jangan takut. Semenjak dalam kebenaran, Allah yang akan bela. Sayyidina Hasan bin Thabit itu sampai pernah suatu saat beliau tadi itu kan ahli syair dia, belum masuk Islam, didatangi sama orang kafir. Orang kafir buat makar, membuat tipuan. Ini ya apa ya? Ini aja. Ada situ namanya Hasan bin Thabit, hebat ini ahli syair gini. Terus kita manfaatkan untuk nyerang Nabi Muhammad, katanya orang kafir. Dipanggil. Hasan bin Thabit, ente kan ahli syair katanya. Iya, kenapa? Ini uang, ambil. Loh, buat apa ini katanya? Kamu caci maki Nabi Muhammad katanya, dengan syairmu. Katanya beliau, gimana aku mau nyaci maki? Sedangkan anak belum tahu orangnya gimana. Ya tunjukkan aku mana orangnya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Katanya orang kafir, ya, kadang-kadang wasilah perantara kebaikan itu dari yang tidak benar juga. Ente nanti tunggu di sini, nanti dia keluar dari sebelah tiang yang sebelah sana katanya. Oh gitu, iya. Ditunggu sama Hasan bin Thabit. Tujuannya apa? Untuk dilihat celahnya ini apa? Ada celah, itu yang dibuat mukul dengan syair. Kelihatan. Ketika kelihatan Nabi, Hasan bin Thabit kaget. Ini bukan manusia biasa ini. Ini Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Wajah yang terang benderang, ini semuanya. Kaget Hasan bin Thabit, lari. Saya bawa uang itu, datang ke orang kafir ini. Sekelompok orang kafir. Mengatakan apa? Aku tidak perlu untuk mencaci orang yang wajahnya penuh dengan cahaya. Ini ambil uangmu. Aku tidak butuh. Kalau kamu katanya ingin dengarkan dari kalimat-kalimat syairku, ya, maka aku bisa memperdengarkan kepadamu. Bisa, aku tunjukkan kepadamu. Apa katanya Hasan bin Thabit? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Ketika aku melihat cahayanya Nabi Muhammad, wajahnya yang begitu terang benderang, aku meletakkan kedua telapak tanganku di atas mataku ini karena ketakutan yang amat sangat. Tidak pernah aku melihat cahaya seperti itu. Khaufan ala basari min husni suratih. Ketakutan akan terjadi apa-apa di dalam mataku ini dari begitu indahnya itu wajah mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falastu anduruhu illa ala gadri. Maka aku tidak bisa mampu untuk terus melihat kecuali hanya kemampuan sebentar dan terbatas untuk melihat wajah mulia Rasul. Rauhum minan nuri fi jismin minal qamari. Satu ruh, satu jiwa dari cahaya yang ada di dalam jisim tadi itu bagaikan seperti dari bulan. Kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri. Bagaikan perhiasan yang menghiasi Nabi SAW yang dirajut dari berbagai cahaya yang terang benderang. Itu dari syairku. Langsung masuk Islam Hasan bin Thabit. Ini apa ini? Sampai mengatakan bulan ini, cahayanya ini, aku meletakkan ini. Apakah tidak hulu? Tidak. Tidak ada hulu untuk Nabi.
Karena memang keindahan dari makhluk. Keindahan dari makhluk terkumpul dalam jasad mulia Nabi kita Muhammad SAW. Langsung. Sampai begitu hebatnya Abu Jahal tidak berani ngelihat wajahnya. Ini yang terjadi. Hasan bin Thabit yang sudah dibayar untuk supaya dia tadi itu mencaci Nabi, justru berubah kelihatan wajah Nabi. Semoga bisa merasakan nikmatnya, nikmat mereka para sahabat, menikmati wajah Nabi, semakin bertambah keimanan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.